Part 4. Go Changbum yang akhirnya memberitahukan identitasnya, dia berkata, "Kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian bicarakan. Hyun Sung adalah adik kesayanganku. Dia bukan tipe anak yang suka berkeliaran dan membuat masalah. Namun, ku dengar dia dipanggil ke rapat komite peninjau, jadi aku langsung bergegas ke sini. Aku bahkan mengesampingkan semua pekerjaanku. SMA Cheonil adalah sekolah bergengsi di Daesan, dan aku berharap Hyun Sung bisa bersekolah di sini tanpa masalah. Padahal aku berencana untuk mensponsori sekolah ini atas nama Myungjin Construction, tapi sepertinya aku perlu memikirkan itu kembali. Aku tidak menyangka sekolah ini begitu busuk dan jelek pengelolaannya." Lalu, Kim Sunja berkata, "Apakah Go Changbum sedang mengancam?" Dan Go Changbum menjawab, dengan berkata, "Aku hanya menyatakan faktanya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik? Bukankah pendidik seharusnya menanamkan nilai-nilai yang benar dan adil dalam murid-muridnya? Jika demikian, kenapa Hyun Sung, yang melawan balik para pembuli demi menyelamatkan teman sekelasnya, malah dihukum? Kalian akan mengabaikan pembulian yang dilalui selama bertahun-tahun dan menghukumnya karena dia membela dirinya sendiri. Meskipun caranya agak kasar, untuk pertama kalinya, di mana kalian semua ketika dia sedang ditindas? Kenapa SMA Cheonil menutup mata terhadap ini ketika dia menjadi korban pembulian? Kami bisa menutup mata karena dia berasal dari keluarga miskin, kami menerima uang dari orang tua para pembulinya, jadi lebih baik kami biarkan saja ini berlalu. Jika itu alasan sekolah ini menutup mata, aku tak akan membiarkan ini berlalu dengan semudah itu. SMA bergengsi Daesan pantatmu, akan kujungkir balikan tempat ini. Pembuli yang berada di kursi korban itu, dan semua dari kalian yang berada di pihak Jung Min Ho, akan kupastikan tidak ada satupun dari kalian yang bisa menginjakan kaki di Daesan lagi. Kalian bisa menganggap ini sebagai ancaman. Inilah yang disebut keadilan yang sesungguhnya." Para audiens yang mendengar perkataan Go Changbum pun hanya bisa terdiam. Tetapi, di sisi Oh Daehwan, dia yang mulai merasa panik, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Putra sulung Myungjin Construction adalah walinya. Sejak kapan? Bukankah Kim Hyun Sung seorang yatim piatu dan tinggal bersama nenek dan adik laki-lakinya? Jika aku mengambil pihak Jung Min Ho, aku bahkan tak akan mampu bermimpi mendapatkan koneksi dengan Myungjin Construction. Kemungkinan aku akan dilempar keluar dari kota Daesan hanya karena aku menentang peringatan Myungjin Construction. Namun, apa yang akan terjadi jika aku memutus hubungan dengan Jung Min Ho? Ini adalah kesempatanku untuk berada di sisi baik Myungjin. Jika aku bisa membujuk Myungjin mensponsori sekolah ini, hanya masalah waktu sebelum SMA Cheonil menjadi sekolah terbaik secara nasional. Meskipun aku akan dipanggil pengkhianat dan dilempari batu, jika aku memikirkan masa depan Cheonil, ini bahkan bukan sesuatu yang perlu aku pusingkan." Lalu, Oh Daehwan berkata, "Sebenarnya, saya mendengar bahwa ada sekelompok anak-anak yang membuli murid-murid sejak awal tahun ajaran ini. Kalau saya tidak salah dengar, Jung Min Ho adalah pemimpinnya." Kim Sunja yang mendengar perkataan Oh Daehwan pun berteriak kepadanya karena marah. Dan Oh Daehwan berkata, "Sekarang bukan giliran ibu pelaku. Maaf, maksud saya korban untuk bicara. Saya bukan mengatakan ini untuk melimpahkan kesalahannya pada orang lain, melainkan hanya menyebutkan fakta yang ada di depan kita. Rapat komite peninjau adalah tempat di mana keputusan dibuat hanya berdasarkan penelusuran fakta. Siswa Kim Hyun Sung adalah salah satu murid kami yang paling berprestasi. Dia pasti memiliki alasan yang baik untuk melakukan apa yang telah dia perbuat. Oleh karena itu, sebaiknya kita mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh siswa Kim Hyun Sung." Kim Hyun Sung yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Akhirnya mereka menanyakan cerita dari sudut pandangku. Ketika tidak ada yang membantuku, orang-orang ini sama sekali tidak mau mendengarkan perkataanku. Jika ada seseorang yang mendengarkanku seperti ini di kehidupanku yang sebelumnya, aku tidak akan mati dengan begitu mengenaskan." Kemudian, Kim Hyun Sung berkata, "Saya sudah memberitahu banyak guru mengenai geng Park Minchul berkeliaran memukuli anak-anak. Setiap kali saya memberitahukan itu pada guru, mereka semua akan mengatakan hal yang sama. Terkadang, guru memberitahu saya bahwa mereka sudah menyelidiki masalahnya, tapi mereka tidak menyelidiki akar masalahnya. Bahkan jika mereka ada menyelidikinya lebih jauh, mereka hanya akan menegur geng Park Minchul dengan ringan.
Selain itu, mereka juga memberi geng Park Min-chul kepercayaan diri untuk melakukan hal-hal yang lebih parah tanpa khawatir akan ditangkap. Ya, saya memang memukul Jung Min-ho. Saya memang mengirim Park Min-chul dan gengnya ke UGD. Namun, kenapa saya duduk di sini? Hanya karena saya memukul mereka sekali. Apakah karena saya sudah kelewatan? Tidak. Itu karena kalian, para orang dewasa, mengira saya tidak punya kekuatan. Bahkan jika saya menderita akibat kekerasan dan jatuh dari atap, jika saya tidak punya kekuatan, hal itu hanya akan dikubur. Ada satu jenis hukum untuk orang kaya dan satu jenis lagi untuk orang miskin. Jika itu adalah kebenaran yang tak tergantikan, aku akan menikmati kebenaran yang tak tergantikan itu dengan maksimal. Ada geng yang selama ini melakukan perbuatan yang begitu kejam. Tolong pastikan kalian menghukum orang-orang itu dulu. Jika tidak, saya akan menyebarkan kabar tentang insiden ini di luar sekolah. Semua orang di dunia akan mengetahui kenyataan dari SMA Cheonil, dan Cheonil akan menjadi aib bagi Daesan. Satu-satunya cara untuk membungkam mulut saya adalah dengan hukuman yang pasti. Kim Sunja yang marah pun berkata, saya tak akan pernah membiarkan putra saya dipertanggungjawabkan atas ini. Saya tidak akan membiarkannya. Dasar bajingan. Tunggu sebentar, saya akan menghubungi suami saya. Setelah beberapa saat, Kim Sunja pun tersambung dengan suaminya di telepon, dan dia yang sedang marah, dia berkata, sayang, dengarkan aku. Aku ada memberitahumu tentang itu kan, tentang rapat komite peninjau yang diadakan karena kasus Minho. Orang-orang ini sekarang menuduh kalau Minho kita yang bersalah, Pak Kim Yung-chul dan Kepala Sekolah Oh Daehwan. Semuanya, hanya karena sponsor bajingan itu adalah putra sulung Myungjin Construction. Para bajingan tidak tahu terima kasih itu mengabaikan semua relasi yang kita miliki selama ini. Kau sedang di mana? Perlu berapa menit lagi sampai kau tiba di sini? Kau harus tunjukkan pada orang-orang ini siapa yang berkuasa. Suaminya yang mendengar kalau Go Chang-bum adalah sponsor Kim Hyun-sung. Dia pun bertanya kebenarannya kepada Kim Sunja, lalu, Kim Sunja pun membenarkan hal tersebut. Kemudian bertanya apakah suaminya mengenal Go Chang-bum, dan saat dia menyuruh suaminya segera cepat datang, suaminya pun langsung marah, dengan berkata, beraninya kau bertingkah seperti itu terhadap putra sulung Myungjin Construction? Apa kau ingin melihat keluarga kita dihancurkan? Hei, wanita sialan, kembalilah sekarang juga. Baik Minho didisiplinkan atau tidak, biarkan saja dia menerima semua hukumannya, dan kembalilah sekarang juga. Dan Kim Sunja pun berbicara dengan suaminya beberapa lama di telepon. Hari pun sudah berganti malam, Kim Hyun-sung sedang berbaring di tempat tinggalnya. Dia pun terlihat sedang memikirkan kejadian pada saat sesudah melaksanakan komite kedisiplinan beberapa waktu yang lalu. Di waktu tersebut, akhirnya komite kedisiplinan sekolah pun memberikan sanksi kepada Kim Hyun-sung yang mendapatkan hukuman 100 jam kerja sukarela sebagai sanksi atas tindakan kekerasan yang dia perbuat, dan Jung Min-ho dan gengnya yang akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah keluar dari ruangan rapat tersebut, Kim Soo-hyun pun memanggil Jung Min-ho, dan Jung Min-ho yang marah karena dikeluarkan akibat Kim Hyun-sung, dia pun tanpa basa-basi langsung bergerak untuk melancarkan tinjunya, tetapi dia pun ditahan oleh ibunya yang terlihat sangat murung. Kim Soo-hyun pun lalu berkata kepada Jung Min-ho untuk berlutut dan meminta ampun, dan Jung Min-ho yang sangat marah berkata kepada Kim Hyun-sung, kenapa juga dia harus berlutut sedangkan dia sudah mendapatkan hukuman dikeluarkan dari sekolah, dan Kim Hyun-sung berkata, sebaiknya kau tanyakan itu pada ibumu, mengenai apa kau harus berlutut atau tidak. Hei, berusahalah sebaiknya untuk menenangkanku. Siapa yang tahu, apa aku akan mengakhiri ini dengan mengeluarkanmu. Lalu, Kim Sunja pun berkata kepada Jung Min-ho untuk berlutut dan meminta maaf kepada Kim Hyun-sung. Tetapi, Jung Min-ho yang tak mau melakukan hal tersebut pun membuat Kim Sunja tambah marah dan langsung membentaknya untuk segera berlutut. Jung Min-ho yang melihat ibunya marah, dia pun tak punya pilihan langsung berlutut di depan Kim Hyun-sung, yang membuat Kim Hyun-sung yang melihat itu teringat dengan peristiwa yang sama di kehidupannya yang lalu saat neneknya harus berlutut meminta maaf. Setelah Jung Min-ho berlutut dan berkata kalau dia tidak akan melakukannya lagi, Kim Hyun-sung pun menghampirinya dan berbisik, dengan mengatakan, tapi aku harus bagaimana ya? Itu saja tidak benar-benar membuatku merasa lebih baik. Jadi, sebaiknya kau mulai berdoa.
karena masa depanmu akan dipenuhi kesengsaraan mulai sekarang. Oke, kita kembali ke Kim Hyun Sung yang sedang berbaring di tempat tinggal, dengan dia yang berkata, begitulah rapat komite peninjau itu berakhir, dan aku selangkah lebih dekat pada dalang geng itu, yang mencoba mendorongku menuju kematian. Kim Hyun Sung yang pergi untuk bertemu dengan Park Min Chul karena dirinya ingin bertemu. Setelah Kim Hyun Sung datang, Park Min Chul pun berterima kasih kepada Kim Hyun Sung karena sudah datang. Tetapi, Kim Hyun Sung dengan tegas berkata kepada Park Min Chul untuk jangan bertele-tele dan langsung ke intinya saja. Lalu, Park Min Chul berkata, baiklah, Hyun Sung, pembuli anak-anak yang lain dan mencoba menghajarmu hari itu semua salahku. Karena aku kurang dewasa, aku tidak memikirkan betapa sakitnya itu bagi orang lain. Setelah seminggu di rumah sakit, aku akan menerima apapun hasil dari komite peninjau. Aku janji tak akan melakukan hal seperti itu lagi. Jadi, bisakah kamu mendengarkan ini berlalu sekali ini saja? Aku sudah tanya Pak Guru dan dia bilang, jika kau setuju, aku bisa tidak jadi dikeluarkan. Jung Min Ho ditemani oleh orang tuanya dan menjadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa meniadakan apa yang terjadi padanya. Tapi dia bilang dia setidaknya bisa membebaskan kami. Tidak bisakah kau memberi kami satu kesempatan? Jika kami dikeluarkan seperti ini, hidup kami akan berakhir. Kumohon, biarkan ini berlalu sekali ini saja. Aku akan melakukan apapun yang kau mau di masa depan, baik itu menjadi anak buahmu maupun menjadi pesuruhmu. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Jadi, tolong. Dan di sisi Kim Hyun Sung, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, mereka pasti kaget mendapat hukuman dikeluarkan. Meskipun mereka berlaga seperti predator di depan anak-anak lain. Mereka baru 17 tahun. Mereka hanya anak SMA dengan hidup yang tidak stabil. Mereka tidak akan bisa menemukan sekolah lain yang bersedia menerima mereka di daerah daesan yang kecil ini. Dikeluarkan dari SMA. Apalagi gara-gara kekerasan sekolah. Mereka pasti percaya bahwa mereka akan dicap untuk sisa hidup mereka. Kemudian, di sisi Park Min Chul, dia yang meneruskan perkataannya kembali dengan mengatakan kalau rahasia yang akan dia katakan adalah sesuatu yang berbahaya. Akhirnya dia pun berkata kalau di balik pembulian yang dia lakukan terhadap Kim Hyun Sung itu ada orang yang menyuruhnya. Dan saat akan mengatakan nama orang tersebut, Kim Hyun Sung pun memotong perkataan Park Min Chul, dengan berkata, aku tahu, orang di belakang kalian, aku tahu siapa mereka. Kemudian, Kim Hyun Sung berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, berita mengejutkan, dalang asli yang selama ini memimpin kekerasan sekolah itu telah terungkap. Beberapa tahun setelah aku jatuh dalam koma, seorang murid korban pembulian sepertiku meloncat dari atap. Catatan bunuh diri yang dia tinggalkan berisi kebenarannya. Golden Circle, sebagai organisasi yang didirikan di sekolah-sekolah bergengsi Gangnam, para anggota inti Golden Circle masih belum diketahui di masa depan yang kulihat. Pendiri Golden Circle melihat murid-murid yang menderita kekerasan sekolah dan mendapat firasat kuat bahwa itu akan menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Dia merekrut tukang-tukang bully atau anak-anak dengan kekuatan yang mirip dengannya dan mencari murid yang memiliki orang tua kaya dan berkuasa. Dia menawarkan untuk melindungi anak-anak mereka selama mereka berada di sekolah. Sebuah sistem pun dibentuk agar murid-murid yang dikelolanya akan mendapat nilai yang bagus. Jika ada anggota yang peringkatnya jauh karena murid lain, murid-murid yang direkrut akan digerakkan untuk menghilangkan murid peringkat atas tersebut. Di masa depan, aku melihat anggota-anggota baris luar Golden Circle dibongkar. Tapi tak lama kemudian, kasusnya dikubur sampai lenyap. Identitas atau anggota Golden Circle tidak diungkap sampai di akhir-akhir. Demi membalas dendamku pada orang-orang yang mendorongku ke neraka, aku harus menggali tentang Golden Circle secara mendetail dan menghancurkan mereka. Lalu, Kim Hyun Sung berkata, itu pasti Golden Circle, tapi ada sesuatu yang aneh. Golden Circle berpusat di Seoul dan Gyeonggi-do. Kekuatan mereka tidak akan sampai ke Daesan. Siapa dan bagaimana mereka memperkerjakan kalian? Kemudian, Park Min Chul pun menjawab, kalau dia mendapatkannya dari senior Shin Yong Min. Kim Hyun Sung yang mendengar nama tersebut, dia pun lalu berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, Shin Yong Min, murid kelas 3 di sekolah kami, seorang pembuli yang menggenggam seluruh sekolah dalam tangannya. Aku tidak bisa menyimpulkan bahwa dia adalah anggota Golden Circle, karena Golden Circle juga menyerahkan permintaan yang mereka dapat dari daerah luar provinsi pada prajurit mereka.
Shin Yongmin tidak mampu menemukan klien sendiri. Tapi dia setidaknya pasti berhubungan dengan Golden Circle. Aku bisa memancing Golden Circle keluar dengan menggunakan dia. Tapi, Shin Yongmin tak akan memberikan informasi dengan begitu mudah. Kemudian, dia adalah pria kuat. Saking kuatnya sampai dia berhasil debut sebagai atlet MMA profesional di masa depan. Jika aku menyerangnya dengan kemampuan yang lemah, aku akan kalah total. Saat ini, aku harus memutuskan bagaimana cara menyingkirkan bajingan ini lebih dulu. Kim Soo-hyun pun lalu berkata, "Jadi, kau ingin aku memaafkan kalian kan? Ada berlapis-lapis perasaan yang tertumpuk dalam diriku. Sejak aku jatuh dalam koma, memaafkan, bertobat, aku tak akan membiarkan itu terjadi. Akan kutunjukkan padamu dengan jelas, apa yang akan terjadi setiap kali kau menemuiku mulai sekarang." Kim Hyun-sung pun langsung menghajar Park Min-chul tanpa ampun. Dan di situasi tersebut, Kim Hyun-sung berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Park Min-chul, di kehidupanku yang sebelumnya, dia menjadi seorang ayah yang hanya peduli pada putrinya. Jung Min-ho dan yang lainnya juga sama. Mereka sama-sama sukses dan aku tak bisa percaya betapa enaknya hidup mereka ketika aku mendengar tentang mereka. Mungkin, ini adalah kerjaan karma. Kuharap kalian menderita untuk sisa hidup kalian dengan trauma ini." Keesokan harinya, rumor tentang Kim Hyun-sung yang menghajar geng Park Min-chul pun mulai menyebar. Para siswa-siswa pun mulai membicarakan rumor tersebut, dengan mereka yang berkata, "Itu gila banget, dia menimpuk kepalanya dengan gembok. Jung Min-ho, dia terlalu pengecut untuk melakukan apapun." Ketika aku melihat Kim Hyun-sung berantem waktu itu, bahkan aku sadar kalau dia bukan orang yang bisa diajak macam-macam. Kenapa Hyun-sung tiba-tiba seperti penjahat? Dia tidak seperti itu dulu. Anak-anak yang kelihatan alim malah ternyata kejam. Mereka adalah tipe yang paling seram saat marah. Mereka tidak tahu kapan harus berhenti. Dan tak berselang lama, Kim Hyun-sung pun datang. Setelah duduk di bangkunya, dia pun dihampiri oleh Lee Jung-min. Dengan Lee Jung-min yang berkata, "Hei, terima kasih. Aku sudah dengar tentang apa yang terjadi. Park Min-chul dan gengnya dikeluarkan. Itu semua berkat dirimu, jadi beritahu aku jika kau butuh sesuatu. Aku akan memberikanmu apapun yang kau butuhkan, jadi jangan sungkan." Setelah beberapa saat terdiam, Kim Hyun-sung berkata, "Kenapa bocah yang tidak mau apa-apa denganku ketika peninjauannya sedang berjalan tiba-tiba berterima kasih pada aku? Kau terlalu takut untuk bersaksi sebelumnya. Tapi kau malah berterima kasih padaku sekarang? Aku tak peduli apapun yang akan terjadi padamu mulai sekarang. Jadinya lah, aku tidak mau melihat wajahmu di sekitar sini." Di tempat lain, tepatnya di atap gedung sekolah, terlihat Shin Yongmin serta seorang pria yang belum diketahui namanya sedang berbincang. Pria yang belum diketahui itu berkata, "Apa yang akan kau lakukan setelah ini? Park Min-chul dan gengnya sudah dikeluarkan, dan rencana kita sudah kacau." Lalu, Shin Yongmin berkata, "Sial, dia tidak punya latar belakang apapun, makanya mereka pergi menghajarnya. Tapi ternyata apa? Dia punya dukungan dari putra sulung Myungjin Construction." Kemudian, pria yang tadi berkata, "Karena situasinya sudah jadi begini, tidak ada lagi yang bisa menyentuh Kim Hyun-sung di Daesan karena tidak ada orang di Daesan yang bisa menang melawan Myungjin Construction. Kalau begitu, kau akan menyerah." Dan Shin Yongmin berkata, "Tidak, situasinya jelek, tapi tidak sejelek itu. Masalah level SMA itu jelas kan? Kita sekarang baru saja mendapat kesempatan untuk mendapat lebih banyak uang. Jika kita bisa dapat puluhan ribu won hanya dengan menangani seorang anak SMA, kita malah seharusnya berterima kasih kepada mereka atas kesempatan ini. Jadi, siapa ketua anak kelas 1? Suruh dia ke atap sekarang." Di sisi Kim Hyun-sung, dia yang sedang mendengarkan pelajaran yang diterangkan oleh gurunya. Dari waktu tersebut, Kim Hyun-sung berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Untuk menghancurkan Golden Circle, aku harus unggul secara akademik. Target mereka adalah murid-murid yang lebih berprestasi dari anggota mereka. Jika aku terus mendapat nilai terbaik secara konsisten, Golden Circle mau tidak mau akan harus bergerak. Aku pasti sumber masalah bagi salah satu anggota mereka, karena aku mendapat nilai yang sangat bagus di SMP. Jadi, alasan dibalik Park Min-chul dan gengnya mengincarku kemungkinan adalah perintah dari anggota itu yang disampaikan ke Shin Yongmin. Di kelas ini, atau suatu tempat di sekolah ini, pelaku aslinya sedang bersembunyi."
Orang yang ingin menyingkirkanku supaya dia bisa mengambil alih posisiku. Ada beberapa orang yang kucurigai, tapi, sebaiknya aku tidak bertindak berdasarkan pengetahuanku tanpa bukti yang pasti. Yang perlu aku lakukan sekarang adalah menyiapkan diri untuk hal-hal yang akan pasti aku hadapi di masa depan. Setelah beberapa waktu berlalu, Kim Hyun-sung yang pergi ke suatu tempat setelah sekolah bubar. Dia yang melihat ke tempat tersebut, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, Jung Do-chol, atlet MMA pertama dari Korea yang menjadi juara dunia UFL, atau singkatan dari Universal Fight League. Namun saat ini, dia hanya meninggalkan masa lalu yang tidak dipedulikan lagi oleh siapapun. Setelah memasuki tempat tersebut, dia pun disambut oleh seseorang. Kemudian orang itu pun bertanya kepada Kim Hyun-sung, apakah dia datang untuk mendaftar, dan Kim Hyun-sung pun menjawab, iya, serta berkata kalau dirinya ingin jago dalam berkelahi. Di beberapa waktu yang lalu, saat Shin Yong-min memerintahkan temannya untuk memanggil ketua kelas 1, atau mungkin ketua preman kelas 1-nya untuk naik ke atap gedung sekolah, dia pun datang dan menemui Shin Yong-min dan temannya. Diketahui, pria tersebut bernama Park Jin-woo. Shin Yong-min pun berkata, sialan, bocah ini lumayan besar dan tangguh. Kudengar kau pernah masuk sekolah gulat sebelumnya. Aku ingin meminta bantuanmu. Ada anak kelas 1 yang namanya Kim Hyun-sung kan, buat dia lumpuh, supaya tidak bisa hidup normal lagi. Oke, kita kembali ke waktu. Di saat Kim Hyun-sung masuk ke tempat pelatihan gym, pria yang mengelola tempat gym tersebut yang bernama Jung Do-chol pun berkata, kau terlihat seperti pelajar SMA, kau datang ke tempat yang tepat. Aku akan mengenalkanmu pada gym kami, baik untuk tujuan persiapan masuk perguruan pendidikan jasmani, melepas stres, maupun diet. Kami akan 100% memuaskan pelanggan kami. Biaya kami 150.000 won per bulan. Tapi itu sama sekali tidak mahal, karena aku memberikan personal trainer pribadi. Jadi, apa yang membuatmu ingin bergabung dengan gym kami? Dan Kim Hyun-sung menjawab, dengan berkata, aku ingin belajar cara bertarung yang benar, cukup baik sampai aku bisa mengalahkan para bajingan pengganggu itu. Jung Do-chol yang mendengar itu pun terdiam sejenak, lalu berkata, kau tahu, gym bukanlah tempat untuk mengajarimu cara bertarung. Jika alasanmu bergabung dengan gym ini adalah untuk menghajar orang lain, aku tidak bisa menerimamu. Kau bisa olahraga sedikit, dan anak-anak nakal itu tidak akan mengganggumu. Kenapa kau tidak mulai latihan untuk membentuk tubuh yang bagus? Dan di sisi Kim Hyun-sung, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, juara UFL Korea pertama, Jung Do-chol, ada alasan kenapa seseorang sepertinya yang seharusnya bisa hidup dengan ketenarannya, tapi membuka gym kecil di pinggir kota, obat terlarang. Saat tes doping yang tiba-tiba dilakukan setelah pertarungan ketiga untuk mempertahankan gelarnya, dia terdeteksi menggunakan steroid anabolik. Steroid anabolik adalah obat terlarang yang meningkatkan kekuatan otot dalam waktu yang singkat. Jung Do-chol mengakui kesalahannya dan tidak membuat alasan apapun, dan karirnya langsung berhenti begitu saja. Tapi itu bukan urusanku, yang menarik perhatianku adalah bakat Jung Do-chol yang lain. Di kehidupannya yang lalu, saat Kim Hyun-sung sedang dalam keadaan koma, dia mendengarkan sebuah berita dengan presenter yang berkata, atlet Korea dalam sejarah yang mendapatkan gelar UFL untuk kedua kalinya. Itu benar, dia adalah Kim Mu-yeol. Dia menjadi topik berita terhangat karena menjadi fighter terbaik hanya dalam beberapa tahun karirnya, tapi akhir-akhir ini, dia menyatakan kebenaran yang mengejutkan. Aku bukan jenius, lebih tepatnya, aku adalah seseorang yang tidak memiliki bakat apapun. Tapi, alasan aku bisa berdiri di sini adalah berkat metode pengajaran khusus dari Direktur Jung Do-chol, guruku. Jung Do-chol mengubah fighter kelas 3 yang tidak berbakat menjadi fighter terbaik Korea Selatan. Jika aku bisa mendapatkan pria ini, aku yakin aku pasti bisa menjadi lebih kuat. Lalu, Kim Hyun-sung berkata, saat kau adalah fighter profesional, bukankah kau melakukan apapun untuk mengalahkan musuhmu? Aku juga sedang melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuanku. Apa ada masalah dengan itu? Kemudian, Jung Do-chol berkata, itu kesalahan yang aku buat karena aku bodoh. Jika aku bisa mengembalikan waktu, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku terus menyesali keputusan itu dalam waktu yang lama. Jika aku membuat pilihan yang salah,
Untuk hasil yang menurutmu benar itu akan membuatmu jatuh teramat dalam, sepertiku. Pergi, aku tidak bisa menerimamu. Jika kau bergabung dengan Jim hanya untuk melawan beberapa pengganggu, hidupmu akan berakhir dalam penjara yang tidak dikenal. Kemudian, Kim Hyun Sung berkata, 100 juta won? Aku akan memberikanmu 100 juta won. Aku tahu sekarang kau membutuhkan uang. Jika kau berjanji untuk mengajariku, aku akan mengirimkan uangnya dalam waktu 1 hari. Aku akan membayarmu di awal, jadi jika aku keluar di tengah latihan, kau tidak akan mengalami kerugian apapun. Efek samping dari obat-obatan, stigma masyarakat, kehilangan kesempatan untuk bisa bertarung dalam ring lagi. Kau tahu semua hasil yang mungkin kau dapatkan, tapi, kau tetap memilih obat. Akhirnya, semua yang terjadi adalah hasil dari pilihanmu. Itu sama sepertiku. Setelah aku belajar cara bertarung darimu, aku mungkin akan terus bertarung di mana-mana, dan konsekuensi dari tindakanku mungkin akan lebih buruk dari yang aku bayangkan. Aku mungkin akan menjadi cacat, atau masuk ke dalam lembaga pembinaan remaja dan keluar masuk penjara seumur hidup. Tapi, aku datang kemari dengan tahu semua resiko itu dan bertekad untuk menerima masa depanku seperti itu. Seperti saat kau memutuskan untuk menggunakan obat, aku juga putus asa. Aku butuh instruktur sepertimu. Aku tidak akan pernah. Dan sebelum perkataannya selesai, Jung Do-chol memotongnya, dengan berkata, mengizinkanmu untuk menggunakan obat-obatan. Aku sudah membuat kesalahan dengan menggunakan obat, tapi aku tidak akan bisa mengizinkan anak muda sepertimu menggunakan obat seperti sudah aku lakukan. Aku akan membantumu hanya dengan mengajarimu. Tapi sebelum itu, masuk ke dalam ring. Jika kau bisa bertahan 1 ronde saja melawanku, aku akan mengakui tekadmu dan menerima tawaranmu. Setelah beberapa waktu berlalu, Kim Hyun Sung yang kembali pulang ke tempat tinggalnya, neneknya pun dibuat terkejut, dengan penampilan Kim Hyun Sung yang babak belur. Neneknya yang merasa sedih melihat Kim Hyun Sung, dia pun bertanya, siapa yang sudah melakukan hal tersebut kepadanya. Tetapi Kim Hyun Sung berkata kalau dia tidak apa-apa. Di tempat lain, tepatnya di tempat Jim Jung Do-chol, terlihat dia yang sedang minum-minum setelah melakukan duel dengan Kim Hyun Sung. Di saat dia melihat pesan dari handphonenya, dia pun mengingat kejadian saat bertarung melawan Kim Hyun Sung. Dengan dia yang berkata, pikirkan baik-baik, aku tidak akan main-main. Saat melakukan ini, aku sudah bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang jahat, dan ada banyak juga murid sepertimu yang datang kemari, karena mereka tidak ingin diganggu di sekolah lagi. Apapun tujuanmu, itu tidak masalah. Lagi pula, itu semua hanya kata-kata saja. Karena sekali kau menginjak ring oktagon ini, hal-hal seperti itu tidak ada gunanya. Bahkan anak yang cukup percaya diri karena sedikit tahu cara bertarung memohon padaku untuk berhenti, setelah menerima beberapa serangan di dagu mereka. 1 ronde 3 menit, tidak jatuh ke tanah, lupakan semuanya dan coba untuk bertahan selama 1 ronde. Jika kau bahkan membuktikan tekadmu tidak terpatahkan, aku akan melatihmu menjadi yang terbaik. Apa kau mau mencobanya? Dan Kim Hyun Sung pun menjawab, kalau dia akan mencobanya. Setelah mereka bersiap-siap, Jung Do-chol melihat kuda-kuda dari Kim Hyun Sung pun berkata dalam hatinya, kalau postur kuda-kudanya cukup buruk. Tetapi di sisi lain, sorotan mata Kim Soo-hyun tidak menunjukkan rasa ketakutan. Dan karena hal tersebut, Jung Do-chol pun mencoba ingin mengetesnya setelah melihat Kim Hyun Sung dipukuli. Jung Do-chol pun langsung bergerak dan melancarkan serangannya. Meski bisa diblok oleh Kim Hyun Sung, serangan itu yang masih terlalu kuat pun menerobos pertahanan Kim Hyun Sung, yang langsung mengenai tepat di wajahnya, sehingga membuatnya langsung terpental membentur pembatas ring. Kim Hyun Sung yang terduduk dengan wajahnya yang berlumuran darah, dia pun disuruh berdiri oleh Jung Do-chol, karena pertarungan baru saja terlewat 10 detik. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.